versi yang ban putih itu main anggaran. Ya. Jadi itu versi goblok gitu. Jadi kalian pejabat kalau korupsi main anggaran lu goblok. Bener gak? Jadi nomor satu memang kita harus menyedikitkan pejabat. Menyedikitkan. Ya. Jadi sekarang ini terlalu banyak jabatan, terlalu berlapis-lapis. Ya. Disitulah letak korupsi. Perusahaan rugi, PLN rugi, tantiemnya bisa gede. Ya. Pas kita lihat pembukuannya, loh, subsidi dimasukin sebagai pendapatan ya. Ya. B Media Podcast. Gitu. Pak Mardigu, gini, yang terkait dengan tadi Pak Mardigu cerita terkait dengan bahwa adanya seperti yang diatur ya atau beberapa by hal design. By design. Jadi kalau kita lihat itu bisa dilakukan oleh sekelompok orang atau bahkan negara dari luar ya, dari negara lain gitu ya. Bisa, betul. Terus kita kan punya intelijen. Terus seandainya memang ternyata ada terjadi kerusakan segala macam, intelijen kita kan mestinya bisa mendeteksi yang seperti dikatakan Pak Mardigu tadi. Oke. Itu apa yang bisa terjadi? Jadi jangan samakan intelijen kita sebelum tahun 2000 dan intelijen sekarang. Oh, bedanya apa tuh Pak Mardigu? Fungsi 6 intelijen mungkin cuma 2. Oh. Salah satu cuma spying atau mata-mata lah, spying. Spy sama wartawan bagusan wartawan daripada kemampuan intelijen, benar nggak? Oh gitu? Ya, kemampuan infiltrasi, eksekusi dan lain sebagainya semua dihilangkan. Jadi Iya. kita itu dunia intelijen itu kalau dalam bahasa akademinya adalah first line of defense. First line of defense. Saya ulangi lagi. Garis depan pertahanan. Oke. Tentara adalah pertahanan. Polisi adalah keamanan. Iya. Tentara eradicate threat, meniadakan ancaman. Polisi mempidanakan ancaman. Iya. Ini harus dibedakan. Iya. Jadi pertahanan, Iya. eradicate threat, meniadakan ancaman. First line of defense adalah intelijen. Intelijen itu wilayah militer. By sense. Iya. Jadi kalau polisi ada di sana agak kurang pas. Ngapunten ya. Iya. Karena sense-nya yang berbeda. Polisi itu friendly approach. Oke. Tentara itu semua orang musuh. Dunianya sudah beda. Yang satu pertahanan, yang satu keamanan. Iya. Jadi sewaktu dipegang oleh yang kurang sense-nya, itu ibarat kalau kita punya rumah di pinggir hutan, kita harus punya anjing yang pengendusnya tajam, sangar, herder lah, bener nggak? Iya. Kalau sekarang ini begitu keluar, ini anjing apa kucing? Pudel lah. Ini hanya ilustrasi. Iya. Jadi sense-nya dia nggak dapet, sense-nya nggak dapet, bukan salah benar. Itu bisa dilatih. Iya. Jadi saat ini banyak sekali yang waktu foreign atau infiltrasi dari luar, sense-nya kurang dapat. Tapi kalau dari dalam dia dapat, urusin politik, ngurusin itu dia dapat. Tapi sense dari luar nggak dapat. Itu yang kita harus ingatkan bahwa itunya harus ditambah, gitu. Iya. Ya mudah-mudahan nggak ada yang tersinggung ya. Temen gue semua soalnya. Iya. Terus dengan adanya situasi seperti sekarang, kalau kita lihat tentunya permasalahan bangsa ini dari perspektif yang intelijen dan politik saya awam ya, saya kurang memahami. Tapi saya bisa melihat dari perspektif yang lain, problem utamanya kan praktek-praktek korupsi yang terjadi di mana-mana. Sehingga apapun kebijakan yang dibuat, bisa dibayangkan kalau kebijakannya itu sudah korup, orang membuat kebijakan itu konflik of interest atau kebijakannya karena disuap, pasti kebijakannya nggak untuk kepentingan masyarakat dengan negara. Kita melihat masalah di sumber daya alam, masalah di tata kelola, masalah di perekonomian, industri, itu problemnya banyak semua. Terus apa yang mesti dilakukan mestinya? Sangat paham. Ini harusnya gue yang jadi di debat capres kali ya. Ini pertanyaannya udah levelnya, udah level panelis yang level nasional dan internasional nih. Kita tahu korupsi itu adalah karena banyak yang korupsi itu kan ada 3 level ya. Jadi ini versi saya sih. Oke.
versi yang ban putih itu main anggaran. Ya. Jadi itu versi goblok gitu. Jadi kalian pejabat kalau korupsi main anggaran lu goblok. Bener gak? Itu ngomong apa adanya, bener gak? Iya. Nah versi yang lebih makrifat sedikit, lebih tinggi sedikit itu main merubah kebijakan. Oke. Gitu. Agak suci sedikit kalian karena anggarannya. Berarti sekarang sudah banyak yang pintar karena banyak yang terjadi sekarang. Nah gitu. Nah ada yang paling tinggi. Korupsi yang paling tinggi itu adalah transaksinya cross border di luar negeri. Oke. Nah itu lebih makrifat lagi, nggak ada jejak di Indonesia, benar ya? Jadi udah kebijakannya diubah, mainnya di luar negeri. Jadi dengan demikian anggaran harusnya aman, benar ya? Kalau pada Pak Rifat semua ini korupsinya di luar negeri semua, jadi anggaran udah nggak ini yang level coro-coro udah nggak pernah korupsi itu mah, kebijakan juga nggak kebaca tapi kebijakan di luar negeri, udah. Nah itu yang saya harap. Tapi faktanya sekarang ini kebijakan nggak main malah anggaran yang dimainkan. Oke. Anggap sekarang anggaran banyak. Jadi nomor satu memang kita harus menyedikitkan pejabat. Menyedikitkan. Jadi sekarang ini terlalu banyak jabatan, terlalu berlapis-lapis. Disitulah letak korupsi. Jadi kalau ini diperpendek, dipersingkat. Contoh, kita tuh di Indonesia punya 44 badan menteri dan sejajar menteri, benar nggak? Itu lembaga terbesar di dunia. Spanyol tuh cuma 22 nggak salah. Kementerian itu. Gabungin aja semua, pendekin. Jadi eselon tuh jangan panjang-panjang. Itu nomor satu. Kemudian saya adalah orang yang paling anti BUMN di bawah kementerian. Kenapa? Karena hanya negara komunis yang kayak gitu. Yang lain tidak di bawah kementerian. Jadi ingat, kementerian adalah regulator. BUMN adalah operator. Kalau dia operator dan regulator jadi satu, ya siapa yang menang sama dia? Jadi, tapi kan sebetulnya kalau kita lihat mestinya BUMN itu kan menyelenggarakan yang tidak diminati oleh swasta. Betul. Jadi harusnya jangan di bawah kementerian. Temasek, Kasana Singapura, di Malaysia, Temasek di Singapura itu BUMN, tapi tidak di bawah kementerian. Buat aja Indonesia Incorporated, bener-bener independen, tidak di bawah kementerian. Jadi dia benar-benar kalau buat salah dikamplangi beneran. Tapi ini berlindung di bawah kementerian. Kementerian bukan BUMN-nya dibubarin, tapi kementeriannya yang buka pintu selamat pagi Ibu, selamat pagi Bapak. Karena kementerian jadi birokrasi. Betul. Benar nggak? Itu yang ditiadakan. Jadi regulasi tetap di kementerian. Operatornya di BUMN dan dia tidak dibahas satu lembaga sini. Bubarin aja itu. Nah sehingga kalau ini berdiri tidak di, ini ada 800 perusahaan dengan cucu-cucunya BUMN itu akan yang tidak perform, tutup aja. Terus jadi yang sama, jadinya, yang sama dikecilin, sehingga yang tadinya 800 mungkin tinggal 50 kali, gitu holdingnya. Ini menyedikitkan, isinya kan, maaf ngomong, BUMN itu kan tidak profesional sekali di dalamnya. Dan korupsi terbesar di mana kalau boleh jujur? Potong itu semua, jalur-jalur itu yang dipotong. Jadi pejabat tadi memperpendek, kemudian BUMN ini dipersingkat. Hal seperti itu udah diusulkan lama. Tapi kan ini perlu biji nih, nyali ya, bukan biji. Gitu. Nah itu kalau kita lakukan, selesai negara ini. Kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu, bahkan dari PPATK PPATK mengatakan bahwa dari proyek strategis nasional itu 36% itu uangnya mengalir kepada politisi dan ASN. Jadi kalau dikaitkan dengan tadi, kebanyakan kan proyek strategis nasional dikerjakan BUMN. Udah kebaca kan? Iya kan? Jadi perusahaan boleh rugi, tapi di RUT BUMN rumahnya ganti. Tantiemnya bisa gede. Ya Allah, ini perusahaan rugi kok tantiemnya gede. Perusahaan rugi, PLN rugi, tantiemnya bisa gede. Pas kita lihat pembukuannya, loh, subsidi dimasukin sebagai pendapatan ya? Ini ada jagoannya KPK. Saya banyak monitor soal itu. Subsidi masuk pendapatan, diterang aja plus ada tantiem lu dapat bagi untung. Gue juga bisa dagang begini, bener nggak? Itu contoh ya. Jadi pembukuannya dibenerin langsung tidak korupsi. Pinter dia. Harusnya gue yang jabat, gue nggak dapet, jadi gue bunyi dah.
Dan memang kalau kita lihat Pak Mardigu, memang problemnya itu banyak sekali lah. Kalau sekarang dengan situasi yang banyak tadi, prioritas untuk kalau dalam perspektif saya tadi ya, kalau tadi Pak Mardigu sampaikan dari perspektif politik dan intelijen, tentunya banyak hal yang Pak Mardigu sampaikan tadi. Tapi kalau dalam perspektif pemberantasan korupsi, menurut Pak Mardigu, yang ideal itu mestinya ngapain dilakukan untuk perbaikan yang dalam tempo waktu yang singkat dulu, walaupun kita juga punya waktu yang panjang untuk berikutnya kan. Apa yang mesti dilakukan? Ada dua tadi saya bilang. Memperpendek jabatan, memperkecil ruang pejabat. Jadi contoh Kementerian Tenaga Kerja, itu kementerian kan, sama Kementerian Pendidikan, itu seakan-akan tidak nyambung karena lulusan pendidikan itu tidak bisa diserap sama Kementerian Tenaga Kerja, karena tenaga kerja tidak mengkoordinasi dirinya dengan Kementerian Tenaga Kerja dengan pendidikan. Itu contohnya. Nah, tutup aja tuh Kementerian Tenaga Kerja menjadi Dirjen Tenaga Kerja di bawah Kementerian Pendidikan. Sehingga dia terkoordinasi gitu ya. Misalnya lagi Menteri Sosial tutup aja. Karena Departemen Sosial Kementerian itu tidak di bawah Pemda aja. Jadi banyak yang kita sederhanakan. Supaya nggak ada bansos masuk gua. Disederhanakan. Jadi kalau apa-apa di kementerian itu banyak. Jadi Menteri Peranan Wanita. Gabungin aja sama Menteri Pemuda gitu ya. Gitu. Jadi banyak hal yang kita bisa rapet-rapetin, kecil-kecilin, desa tertinggal, digabung-gabungin itu menjadi slim. Terus juga eselon tuh menjadi perpendek. Tadi terus sama BUMN tutup itu semua jadi ini udah mengecil. Dan who-nya, yang penting kan who-nya, bukan what-nya. What-nya kita udah tahu. Who-nya memang kita harus seleksi dan ini harus terbuka. Fit proper testnya nggak bisa hanya DPR yang menyidang. Harus ada lembaga independen baru yang melakukan fit proper terhadap orang-orang yang mau menjabat di sini tadi. Gitu. Itu harus ada second atau third opinion. Nah, kita bikin dah lembaga apa gitu yang isinya orang-orang integrity tadi atau elders bapak bangsa tadi yang kayak dia pantas nih jadi dirut BNI, dia pantas nih jadi pejabat gitu ya pejabat siapapun yang jadi 01, 02, 03 itu kayak mesin. Ada orang untuk ini nggak? Ada orang untuk ini nggak? Tinggal gitu-gituin aja. Tapi itu masih mimpi itu. Tapi konsep ini harus diomongin lah. Tapi kan gini Pak Mardigu. Ini pertanyaan terakhir mungkin ya. Kalau melihat dari permasalahan hari ini, tentunya tadi yang Pak Mardigu sampaikan kan harus ada kebijakan terkait dengan itu. Problemnya sekarang ini pejabat-pejabat itu masih dipilih dalam proses pemilihan yang biaya tinggi lah gitu ya. Jadi problemnya adalah bagaimana mungkin mereka yang mengeluarkan uang untuk kepentingan politik tadi untuk mendapatkan kekuasaan, kemudian dihadapkan dengan diharapkan untuk membuat kebijakan yang bisa seperti tadi, kan agak ini Pak. Kita saat ini memang yang berjalan adalah yang kita harapkan next yang berjalan adalah street justice atau social validation. Jadi saya berharap podcast seperti inilah yang untuk membangun kesadaran itu diperbanyak. Sehingga kalau kesadaran itu menjadi kolektif belief, kan sekarang masih individual belief, masih 1, 2, 3. Kalau kita terus mengulang kan dari individual belief menjadi kolektif belief, menjadi mimpi bersama. Nah, mimpi bersama tuh nanti jadi gerakan. Jadi jangan pernah berhenti kita untuk menyatakan kebenaran. Terus aja walaupun gak didengar saat ini. Tapi ulang-ulangin aja, bener gak? Semangat aja terus gitu loh. Saya kadang-kadang turun naik kayak bisa gak ini gue udah 9 tahun gue kenceng terus. Tapi saya pikir selama kita mengerjakannya itu karena untuk negara, gak ada interest pribadi. Saya pikir banyak kok yang nanti akan bergerak. Sabar aja, memang satu hal yang kita gak bisa milikin. Time atau waktu. Itu Kanjeng Gusti Allah yang punya. Udah kita punya semangat aja. Yang penting kita berbuat ya dan tersemangat untuk terus-menerus melakukannya. Walaupun di hari ini kadang-kala kita menjadi bingung karena masyarakat juga nggak ngerti. Ketika kita ngomong kebenaran, dianggapnya ini yang salah gitu kan. Orang yang berbuat salah dianggap itu yang benar. Betul. Terima kasih Pak Mardigu. Diskusinya menarik sekali. Nanti lain kali kita diskusi lagi untuk hal-hal yang tentunya luar biasa Pak Mardigu.